Materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Topik ke-14 dari 75 topik. Tindak pidana korporasi, bagian ketiga. Secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah adanya kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap, adanya sistem sanksi yang berlaku di dalam kelompok dan bersifat kekerasan, keuntungan yang diperoleh dari kejahatan seringkali diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sah, atau whitewashing. Kelompok tersebut melakukan lebih dari satu kejahatan, terjadi penyuapan terhadap pejabat pemerintah dan atau staf perusahaan swasta. Muladi menyatakan kejahatan transnasional terorganisir tersebut sangat meresahkan berbagai negara maju seperti Italia, Amerika, Jepang, Jerman, dan sebagainya karena dimensi keorganisasiannya yang semakin canggih dengan segala dampaknya. Organisasi ini semakin berkembang pesat karena unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan, atau criminal group, yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis, maupun kepentingan-kepentingan yang lain, dengan kode etik yang mantap. Unsur kedua adalah adanya kelompok pelindung, atau protektor, yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, petugas-petugas penjara, dan profesional seperti ahli komputer, akuntan, notaris, dan sebagainya. Unsur ketiga tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan seperti pecandu obat bius dan sebagainya. Muladi menyatakan bahwa berdasarkan fenomena di atas, negara-negara semakin prihatin karena pengaruh kejahatan di atas sangat buruk dan akan mengganggu program pembangunan, baik nasional, regional, maupun internasional. Hal-hal di atas menyadarkan semua negara di dunia bahwa tidak mungkin menggunakan strategi penanggulangan yang tradisional dan domestik untuk mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional yang sudah menggunakan strategi global. Oleh karena itu sangat beralasan UNCATOC tahun 2000 dan UNCAC, atau United Nations Convention Against Corruption, tahun 2003, menghimbau negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya, serta mewajibkan setiap negara peserta untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna mencegah kejahatan transnasional terorganisir yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan tindakan legislatif dengan memberikan sanksi hukum pidana kepada para pelaku termasuk korporasi. Salah satu perangkat tujuan pemidanaan yang dituju dalam hal ini adalah effective deterrent, yakni untuk menciptakan rasa takut terhadap sanksi pidana, terutama pidana kemerdekaan, demi perlindungan masyarakat. Mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup administratif penal law, sekalipun kadang-kadang pidananya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yakni hukum pidana ditempatkan pada posisi sebagai ultimum remedium dan sanksi administratif dan perdata banyak diterapkan. Contohnya masalah perpajakan, lingkungan hidup dan sebagainya. Sebagai shock terapi dengan mengingat kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi oleh hukum pidana dalam hukum ekonomi, maka perlu dipertimbangkan untuk mendudukkan hukum pidana sebagai primum remedium. Efektif deterrent tersebut akan dapat dicapai, khususnya dengan menggunakan pidana kemerdekaan, mengingat si pelaku pada kejahatan korporasi adalah orang-orang terhormat yang sangat gigih akan mempertahankan reputasinya di masyarakat. Namun harus diingat pula bahwa penggunaan hukum pidana sebagai primum remedium tersebut harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatannya, hal-hal subjektif yang berkaitan dengan si pelaku, kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, kesan masyarakat terhadap tindak pidana dan perangkat tujuan pemidanaan yang lain. Artikel 26 UNCAC tahun 2003 menegaskan bahwa setiap negara peserta konvensi agar mengatur liability of legal persons dalam peran sertanya pada berbagai kejahatan yang diatur dalam konvensi. Pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum tersebut mencakup pertanggungjawaban baik dalam hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Pertanggungjawaban korporasi dilakukan terlepas dari tanggung jawab manusia alamiah yang telah melakukan tindak pidana. Sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi bisa bersifat sanksi kriminal atau sanksi non-kriminal termasuk sanksi moneter atas dasar prinsip-prinsip efektivitas, proporsionalitas, dan disuasif. Muladi dengan mengutip pendapat Klinert and Yeager mengemukakan bahwa dalam kerangka langkah-langkah yuridis,
Sekalipun pada umumnya pendayagunaan hukum perdata dan hukum administrasi merupakan primum remedium dan hukum pidana ultimum remedium, namun diharapkan dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana dapat diutamakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. The degree of loss to the public, atau tingkat kerugian masyarakat. 2. The level of complicity by high corporate managers, atau tingkat keterlibatan manajer perusahaan yang tinggi. 3. The duration of the violation, atau durasi pelanggaran. 4. The frequency of the violation by the corporations, atau frekuensi pelanggaran yang dilakukan korporasi. 5. Evidence on intent to violate, atau bukti adanya kesengajaan melanggar. 6. Evidence of extortion as in bribery cases, atau bukti adanya pemerasan seperti dalam kasus suap. 7. The degree of notoriety engendered by the media, atau tingkat ketenaran yang ditimbulkan oleh media. 8. Precedent in law, atau preseden di bidang hukum. 9. The history of serious violation by the corporation, atau riwayat pelanggaran berat yang dilakukan korporasi. 10. Deterrence potential, atau potensi pencegahan. 11. The degree of cooperation evinced by the corporation, atau derajat kerjasama yang ditunjukkan oleh korporasi. Selama ini praktek perundang-undangan pidana, khususnya yang berhubungan dengan korporasi sebagai pelaku, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda atau fine, sedangkan sanksi berupa penutupan usaha korporasi dan sanksi berupa segala pembatasan terhadap kegiatan korporasi merupakan sanksi tindakan tata tertib atau treatment atau pematragel. Menurut Muladi, pada dasarnya sanksi penutupan seluruh korporasi merupakan corporate death penalty dan pembatasan pada aktivitas korporasi, sebenarnya mempunyai hakikat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah corporate imprisonment. Sanksi pidana pokok berupa pidana denda hanya mempunyai efek preventif yang terbatas dan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Namun demikian sanksi moneter nampaknya tetap mendominasi sanksi terhadap korporasi. Sekalipun demikian, berbagai variasi mulai diperkenalkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dari pidana, denda, sampai dengan sanksi berupa perampasan kekayaan, atau confiscation of property. Demikian pula bentuk-bentuk lain seperti pembayaran kompensasi, restitusi, perampasan keuntungan, dan lain-lain. Itulah topik ke-14 materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi, yang disajikan di channel ini untuk membantu para mahasiswa maupun masyarakat awam yang ingin menambah wawasan. Tutorial ini dituturkan dan disubtitelkan agar dapat dibaca sambil didengarkan, atau didengarkan sambil dibaca. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan tutorial.